mayoritas penganut madhab Syafi'i itu menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, wajah dan tangan ini dalam khorijah sholat, di luar sholat, ini termasuk aurat. Karena termasuk aurat, otomatis memakai cadar hukumnya wajib. Pendapat yang kedua, bukan termasuk aurat. Karena bukan termasuk aurat, berarti tidak wajib. Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sahabat muslim yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan berbagai nikmat kepada kita. Pada malam ini kita akan sedikit membahas mengenai masalah-masalah yang sangat tren di kalangan kaum muslimin, terutama di kalangan kaum hawa. Apa itu masalah? Sekarang lagi rame-ramenya masalah cadar. Cadar di dalam bahasa Al-Quran maupun hadis ini gak ada. Kenapa? Karena cadar ini merupakan bahasa Indonesia. Cadar itu di dalam bahasa Arab itu diistilahkan dengan nikob. Nikob itu definisinya nikob itu penutup muka. Jadi yang terlihat itu hanya mata, bola mata. Jadi kalau orang yang hanya pakainya segini, itu bukan pakai cadar, dia pakai masker. Yang namanya cadar ini begini nih, hanya bola mata yang terlihat. Nah ini bagaimana menurut pandangan agama atau perspektif agama mengenai masalah cadar. Masalah cadar ini adalah salah satu sarana untuk menutupi muka. Poin pertamanya adalah kita tidak terlepas dari membahas apa itu aurat yang wajib kita tutup. Yang pertama, seorang perempuan dalam kondisi normal, artinya dalam keadaan tidak sholat, maka muka dianggap aurat. Karena muka ini dianggap aurat, maka wajib ditutupi. Nah itu anggapan yang pertama. Anggapan yang kedua, kalau muka ini dan tangan bukan aurat, berarti tidak wajib menutupi. Mari kita simak bagaimana penjelasan para ulama mengenai masalah cadar. Yang pertama, kita runtut dari mulai madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Mayoritas penganut madhab Syafi'i itu menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, wajah dan tangan ini dalam khorijah sholat, di luar sholat, ini termasuk aurat. Karena termasuk aurat, otomatis memakai cadar hukumnya wajib. Pendapat yang kedua, bukan termasuk aurat. Karena bukan termasuk aurat, berarti tidak wajib. Ibnu Muqri rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya membahas nadrul wajhi wal kafaini ingda amnil fitnah. Melihat muka dan tangan dalam kondisi tidak ada fitnah. Fitnah itu dalam tanda kutip, ini akan mengakibatkan hal-hal yang membahayakan perempuan tadi. Bagaimana? Minal mar'ati larrojul waksihi jaijun. Kita melihat perempuan yang bukan muhrim dalam keadaan tidak ada fitnah, atau sebaliknya, tapi yang dilihat itu adalah wajah dan tangan, itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Karena melihatnya boleh, maka menutupinya pun kategorinya boleh. Jadi memakai aurat itu, memakai nikob atau memakai cadar itu tidak ada kaitannya dengan sunnah, tidak ada kaitannya dengan wajib. Itu seperti memakai pakaian tambahan. Kenapa? Karena muka itu tidak dipandang aurat. Kalau muka dan tangan tidak dipandang aurat lalu ditutupi, apa hukumnya? Hukumnya adalah boleh. Jadi tidak mendapatkan pahala seseorang dengan memakai nikob.
atau memakai cadar. Apalagi mengklaim sebagai orang yang paling hebat, orang yang paling suci. Itu tidak bisa. Ini pandangan yang pertama. Ini disebutkan di dalam kitabnya Nadrul Wajhi wal Kafaini Ingda Amnil Fitnati Minal Mar'ati Ilar Rajul Waksihi Jaijun. Kenapa? Yang pertama, ini lagi-lagi berpijak kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, illa ma dhahara minha. Kecuali sesuatu hal yang dohir yang bisa dilihat. Yang dohir itu adalah wajah dan tangan. Pendapat yang kedua, memakai niqab itu hukumannya wajib. Atau memakai cadar itu hukumannya wajib. Loh, kenapa? Karena pemikirannya itu berdiri di atas wajah dan tangan itu merupakan aurat. Karena wajah dan tangan merupakan aurat, ini tetap kita dalam pembahasan kharijaz sholati, di luar sholat, maka menutupi wajahnya pun wajib. Kenapa? Karena itu aurat. Ya, ini di dalam berbagai kitab, terutama Syekh Nawawi yang sangat mendukung sekali terhadap adanya niqab. Walladzi sahahahu fil minhaj ka asli at-tahrim wa wajjahul imam bi ittifaqil muslim alaman in-nisa minal khuruj safiratil wujuh. Malahan mah Imam Haramain rahimallahu taala memberikan statement agar perempuan-perempuan yang wajahnya terbuka itu dilarang untuk keluar. Ini pendapat yang kedua. Maka dalam masalah ini, dalam masalah ilmu fikih ya, kita memandang masalah masalah cadar itu hanya dua. Mengikuti pendapat yang pertama, ya hukumannya tadi mubah, boleh-boleh saja. Mengikuti pendapat yang kedua, hukumannya adalah wajib. Jadi nggak ada sunnah. Karena wajib. Kenapa? Kaitannya ini wajah ini dianggap aurat atau tidak. Kalau wajah ini dianggap aurat, yang menutupinya wajib. Lagi-lagi ini dalam konteks sholat. Itu dalam internal madhab Syafi'i. Jadi dalam madhab Syafi'i ini ada dua pendapat besar dan dua-duanya ini bisa dipakai. Itu dalam konteks ilmu fikih. Yang kedua, kita memahami masalah keagamaan atau cadar itu dalam konteks sosial. Bagaimana? Karena negara kita ini asing dengan cadar. Malah cadar itu dianggap bermasalah. Kenapa? Karena ada sebagian perempuan, kalau yang bercadar pasti orang-orang ini bermasalah. Jadi cadar ini disalahgunakan. Bagaimana respon kita? Kadang ini telah terjadi, maka kita bisa mengambil pendapat yang lain. Dalam 4 madhab ini masalah cadar, kembali kepada masalah cadar itu ada 3. Yang pertama yang mengatakan jaiz, yaitu madhab Imam Syafi'i. Yang kedua ada yang mengatakan makruh. Menggunakan cadar itu makruh. Loh, kenapa? Karena termasuk berlebih-lebihan di dalam masalah agama. Yang ketiga ada yang cadar itu sunnah. Kenapa dianggap sunnah? Karena ini bisa menghindari fitnah. Nah, jadi ada 3. Makanya dalam konteks kebangsaan, agar kita ini tidak ada masalah, kita udah ambil saja pendapat yang mengatakan cadar itu hukumannya jaiz. Kalau perlu kita gak pakai cadar juga gak masalah. Kenapa? Daripada kita memakai cadar tapi mengklaim diri paling suci, itu yang berbahaya. Dan dari dulu tidak pernah ada yang menggugat cadar. Di Indonesia ini tidak ada. Cadar ini digugat ketika ada sebagian kelompok umat Islam yang berpaham ekstremis yang kebetulan pakai cadar. Akhirnya cadar ini diangkat. Cadar itu simbol teroris. Cadar ini simbol ekstremis, intoleran dan lain sebagainya. Untuk menghindari ini, untuk menghindari fitnah ini, maka sudahlah kita mengambil pendapat yang pertama. Apa yang pendapat yang pertama? Yaitu yang mengatakan cadar itu jaiz. Cadar dalam kondisi biasa. Artinya kita membahas cadar. Oke lah, cadar dinisbatkan kepada wanita karir. Artinya wanita karir itu pemahamannya sangat global ya, maksud saya. Wanita yang biasa keluar rumah. Mahasiswi, dosen, buruh, karyawan, dokter, bagaimana? Dalam mausu'ah Kuwaitiyah, dalam yang sangat tebal sampai 40 jilid, para ulama-ulama
menyimpulkan dari pemahaman-pemahaman terlebih dahulu, maka dirinci dari berbagai madhab. Madhab yang pertama itu madhab Maliki yang mengatakan cadar itu makruh. Hukum memakai cadar di tempat-tempat umum makruh. Ini menurut madhab Maliki. Makanya kalau kita di negara-negara yang bermadhab Maliki, saya yakin cadar ini dianggap makruh. Sebagaimana masalah-masalah yang dianggap makruh oleh MUI diantaranya rokok. Nah, itu di Maroko dan sekitarnya yang ada yang penganut madhab Maliki itu cadar itu makruh. Jadi kurang baik orang yang dicadar itu di sana. Ini bagi perempuan para pekerja. Yang kedua, cadar ini dianggap sebagai sesuatu hal yang sunnah. Nah, ini dari kalangan madhab Syafi'i. Apa dikatakan sunnah? Yaitu kembali lagi kepada karena sesuatu bisa mendorong kepada yang lebih baik. Atau menengah-nengahi pendapat yang mengatakan jaiz dan mengatakan wajib. Dan yang ketiga itu jaiz. Ya boleh-boleh saja. Silakan. Makanya kita melihat kondisi. Kondisi di negara kita ini, cadar ini aman gak? Daripada kita memakai cadar dituduh teroris, daripada kita memakai cadar dituduh intoleran, daripada kita memakai cadar dituduh aliran sesat, lebih baik kita mengamalkan pendapat yang mana? Yang pertama, yang mengatakan cadar itu jaiz atau cadar itu makruh daripada kita menganggap cadar itu sunnah. Maka kita gak perlu aneh. Dari zaman ulama-ulama yang sangat luar biasa, perempuannya ya biasa-biasa saja. Yang penting mereka itu menutupi aurat. Kenapa? Karena begini, kita jangan fokus kepada perempuan untuk dihakimi agar selalu memakai cadar. Tapi laki-laki tidak diberikan pengarahan atau kewajiban. Padahal kalau kita memahami fikih dengan baik, di samping perempuan harus menutupi aurat dengan baik, laki-laki pun harus menjaga pandangan yang baik. Nah itu. Sebenarnya masalah selesai ketika dua-duanya memahami dengan baik. Kalau perempuan menjaga auratnya dengan baik dan laki-laki menjaga pandangannya yang baik. Sekarang terbalik. Laki-laki dibebaskan begitu saja, seolah-olah tidak ada aturan. Tapi perempuan harus memakai cadar, harus ini dan lain sebagainya. Dan ingat, ketika di dalam suatu daerah cadar itu dianggap asing, lalu kita memakai cadar yang akan menimbulkan fitnah, itu tidak baik. Kenapa? Layan bagi al-khuruj an adatin nas illa fi haram. Kita itu tidak boleh menentang adat, tidak boleh menentang kebiasaan. Kenapa? Akan menimbulkan fitnah, akan menimbulkan gejolak. Dan gejolak ini yang haram. Bagaimana bisa kita mempertahankan sesuatu yang statusnya hanya sunnah, yang akan menimbulkan hal-hal yang haram, yaitu permusuhan. Tarkul adat adawat. Meninggalkan sebuah kebiasaan, sebuah tradisi akan menimbulkan perpecahan, menimbulkan gejolak. Daripada kita mewajibkan cadar akhirnya bergejolak, lebih baik kita mengatakan gak usah pakai cadar. Kenapa? Menjaga kondusif. Menjaga agar negara ini kondusif. Walaupun kalau kita dikembalikan kepada konteks fikih, konteks kitab fikih ini, maka terurai masalah cadar itu tadi perbedaan pendapat. Dan kita gak perlu menyudutkan orang lain lalu mengangkat pendapat yang lain, tidak. Ini hanya kita memahami dalam segi keagamaan dari sumber, dari ilmunya gitu. Yang kedua, dari segi muamalah bersama manusia. Interaksi sosial bersama manusia. Dan ini telah dikemukakan oleh madhab Maliki, menggunakan cadar itu hukumnya makruh. Apalagi sampai menimbulkan hal-hal yang sangat berbahaya. Orang pakai cadar dicurigai, orang yang pakai cadar dianggap sesat dan lain sebagainya. Ya sudah, biasa-biasa saja. Kita gak perlu memanise dan lain sebagainya. Ya biasa-biasa. Dalam beragama itu jangan terlalu berlebihan. Apalagi di daerah-daerah mungkin yang sangat berbahaya cadar itu. Seperti di Eropa itu cadar udah dilarang. Kalau menentang peraturan pemerintah, ya jelas akan dipidanakan. Kalau dipidanakan ini cadar yang statusnya hanya sunnah atau statusnya hanya jaiz, apalagi kita mengikuti madhab Maliki yang makruh, dipaksakan. Ya ini. Layan bagi al-khuruj an adatin nas illa fi haram. Kecuali betul-betul statusnya haram, baru kita menentang. Tapi kalau hanya statusnya sunnah,
apalagi statusnya jaiz. Sunnah pun tidak disepakati oleh para ulama dan lain sebagainya. Kenapa ini ulama ada perbedaan pendapat? Kenapa? Lagi-lagi tadi kita bersumber dari ayat Al-Quran yang sangat jelas di situ disebutkan illa ma dhahara minha. Kita boleh melihat perempuan, haram melihat perempuan kecuali yang dohir. Yang dohir itu kan tangan sama wajah. Satu. Yang kedua, tradisi sahabat memahami perempuan itu begitu indah. Jadi di zaman sahabat gak ada perempuan dan laki-laki muamalah itu begitu campur. Kenapa? Karena kita melihat mana kewajiban laki-laki di dalam kehidupan sosial dan mana kewajiban perempuan di dalam kehidupan sosial. Sekarang fikih itu diambil gak semuanya, hanya separuh. Kalau kita mengharuskan, mensunahkan cadar, tolong nyuci baju, cuci piring itu kewajiban suami. Pergi ke pasar kewajiban suami. Jadi semuanya. Makanya dalam kesempatan ini pertama kita memahami hukum cadar itu termasuk makruh atau jaiz atau sunnah. Itu disebutkan di dalam mausu'ah. Bagaimana kita menyikapinya? Melihat keadaan. Kalau keadaan ini sangat memburuk, sangat berbahaya untuk memakai cadar, ya bisa jadi haram. Kenapa? Walaupun kita mempertahankan sunnah, walaupun kita mempertahankan ini boleh, tapi akan mengundang mafsadat yang lebih besar. Lebih baik kita tinggalkan saja. Sampai dalam riwayat, Imam Ahmad bin Hambal itu menafikan tidak pernah melakukan sholat sunnah sebelum maghrib. Kenapa? Karena tradisi kampung di sana nggak ada sholat maghrib. Gitu. Ya walaupun di dalam madhab Syafi'i sholat qobliyah sunat maghrib itu nggak ada. Imam Ahmad kebetulan yang berpendapat, tapi saking toleransinya Imam Ahmad dan Imam Syafi'i pernah ziarah ke makomnya Imam Abu Hanifah, beliau tidak melakukan kunut. Padahal Imam Syafi'i beranggapan bahwa kunut itu hukumnya sunnah. Ini apa? Menjaga agar daerah di situ kondusif. Seorang imam besar yang sangat menghargai pendahulunya walaupun berseberangan pendapat. Apalagi hanya masalah cadar. Apalagi cadar dijadikan klaim. Orang yang bercadar itu lebih hebat. Orang yang bercadar itu lebih luar biasa. Atau mengaku dirinya lebih luar biasa ini. Makanya yang bercadar ya silakan saja. Tapi lihat situasi dan kondisi. Yang tidak bercadar ya biasa-biasa saja melihat orang yang bercadar. Kenapa? Karena hukumnya pun statusnya adalah tadi makruh. Itu di kalangan madhab Maliki, sunnah dari kalangan madhab Syafi'i, dan jaiz dari kalangan madhab yang lainnya. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.